Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pertemuan ketiga ini kita akan melaksanakan secara asinkronus melalui Google Classroom. Baik, hari ini kita melanjutkan perkuliahan minggu sebelumnya. Kalau sebelum kita sudah bahas tentang data, kemudian kita akan bahas tentang penyajian data. Nah, kira-kira seperti apa data disajikan? Nah, ini kan sudah berhubungan sama tugas yang saya berikan di minggu sebelumnya ya, di mana kalian diminta untuk mengumpulkan suatu data yang bisa menggambarkan kondisi dari data tersebut ya. Coba kita lihat, kira-kira data itu akan disajikan dalam bentuk apa saja. Nah, yang pertama, di sini kita perhatikan, nah data itu bisa disajikan dalam bentuk tabel ya, dalam bentuk tabel. Tabel pernah dengar ya semuanya bahwa tabel adalah ya baris kolom ya. Pertama ada tabel baris kolom, banyak jenis-jenisnya ya. Ya, tabel yang hanya terdiri dari satu variabel saja. Jadi variabelnya misalnya tertulis di sini berat badan, kemudian frekuensi. Jadi benar-benar hanya terdiri dari satu variabel setiap kolomnya gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat dia buat misalnya rentang 30 ke 39. Misalnya jadinya frekuensi itu kan menyatakan apa? Menyatakan jumlah ya. Nah, jadi misalnya ada 2 orang berat badan siswa yang segini. Kemudian kalau 40 ke 49 rentangnya ada 5 orang. Kalau 50 ke 59 ada 6 orang. 60 ke 69 ada 1 orang. Jadi ini ya cara bacanya ya. Cara baca tabel baris kolom. Kita lanjut. Kemudian ada tabel kontingensi. Nah, kalau kontingensi dia ada 2 variabel. Misalnya datanya ada 2 nih, data kelas A sama kelas B. Kalau sebelumnya kan cuman nggak dibagi ya kelasnya, kayak ya udah secara umum yang beratnya segini ada 2 gitu. Nah, sedangkan di sini dia bagi nih, ada kelas A, ada kelas B. Jadi misalnya kelas A ada siswa pertama, siswa kedua, ketiga, keempat sampai siswa ke-9. Masing-masing dibuat jadi bentuknya bukan lagi rentang, bentuknya lebih spesifik ya. Jadi untuk siswa 1 di kelas A itu berat badannya 60 misalnya. Ini nilai ya. Kalau siswa pertama di kelas B 75 dan seterusnya. Nah, seperti ini cara menyajikan suatu data dalam bentuk tabel kontingensi. Jadi tergantung nanti kalian perlunya tabel seperti apa atau kalian memiliki variabel apa saja. Nah, itu berarti misalnya nanti variabelnya kalian buat misalnya umur gitu misalnya. Terus seksnya misalnya ya. Kemudian hobi misalnya. Jadi dibuat masing-masing gitu. Jadi bisa dimasukkan ke tabel kontingensi ini gitu ya, menyajikan datanya. Kemudian tabel distribusi frekuensi. Nah, tabel ini ya seperti tadi, ini adalah contoh yang saya gambarkan di yang pertama. Cuman di sini tadi kan untuk menjelaskan tabel yang hanya terdiri dari satu variabel. Nah, tabel frekuensi ya pastinya punya frekuensi, artinya ada jumlah. Jadi dia ada rentang, kemudian ada jumlahnya. Apakah harus rentang, Pak? Enggak. Boleh aja nilainya itu single. Misalnya di sini kita ganti sama nilai. Misalnya 90 ada 2 orang. Boleh. Nilai 100 ada 1 orang. Boleh juga. Enggak masalah. Jadi enggak harus rentang ya. Ini kebetulan dia buatnya dalam bentuk rentang. Jadi bebas mau disajikan dalam bentuk rentang atau data tunggal ya. Karena kalau misalnya tujuan dia buat rentang, sebenarnya untuk apa? Untuk mempersingkat penyajian data di tabel. Karena bayangin kalau dia buat 30, kemudian 40, 41, 42 misalnya gitu kan jadi banyak banget ya. Nah, jadi dia buatlah dalam bentuk rentang. Makanya nilai juga boleh, misalnya rentang nilai di kelas 50 ke 60 gitu misalnya. Terus 60 ke 70 misalnya. Terus 70 ke 80. Nah, tapi dalam membuat rentang ini ada aturannya, nggak boleh sembarangan. Misalnya nih coba perhatikan ya. 30 ke 39 kan rentangnya ada berapa? 10 kan? Hitung aja nih 30 ke 39 itu ada 10 data. Ya kan? 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Kita hitung ya. Kita hitung dulu apakah benar dia ada 10 data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Benar ya? Berarti rentangnya 10. Kemudian 40 ke 49 juga sama, 10. Ini juga sama, 10. Ini juga sama, 10. Jadi
Nggak boleh bikin rentang yang tiba-tiba 10, kemudian 5, kemudian 4, 3. Nggak boleh asal-asal. Dia ada aturannya. Makanya tadi saya contohin kalau rentang nilai misalnya 50 ke 60, 60 ke 70, 70 ke 80 gitu. Jadi jelas gitu rentangnya tuh ada ya. Nah, nanti kita belajar cara bikin rentang kayak mana. Ini kan baru belajar tabelnya aja, belum belajar aturan pembuatannya, oke? Nah, sekarang kita lihat. Nah, untuk membuat tabel itu, maka dalam tabel itu kan kadang-kadang disajikan datanya berkelompok kayak tadi kan. Datanya dibuat rentang. Berarti itu namanya berkelompok, bukan data tunggal. Kalau tunggal dia cuma satu aja. 30, 40 itu data tunggal. Nah, sajian tersebut tentu tidak siap saji ya. Haruslah diolah terlebih dahulu menggunakan pendekatan Stargast namanya. Nah, pendekatan Stargast ini langkah-langkahnya yang pertama kita harus menentukan kelas interval, jumlah kelas interval. Jumlah kelas interval itu maksudnya apa? Tadi interval itu kan sama aja dengan rentang ya. Jumlah kelas itu gini, tadi kan di sini ada berapa data? 1, 2, 3, 4. Nah, ini adalah kelas 1, ini kelas 2, ini kelas 3, ini kelas 4. Jadi ada 4 kelas. Ya, 4 kelas. Jadi untuk menentukan 4 kelas ini sebenarnya juga ada aturannya menggunakan aturan Stargast ini. Jadi jumlah kelasnya dibuat dulu pakai EK, seri sigma K, kemudian 1 tambah 3,3 logaritma N. N ini adalah jumlah data ya. N itu adalah jumlah data. Nah, jadi kalau datanya ada 60 ya berarti N-nya 60. Kalau datanya cuma 30 ya berarti N-nya 30. Kalau datanya cuma 10 ya udah N-nya 10 gitu ya. Kemudian kita tentukan panjang kelas. Nah, ini panjang kelasnya yang kita ngomong tadi rentang. Nah, rentang. Yang kita tahu tadi rentang ada 10, kemudian saya buat rentangnya segini. Ini ada aturannya. Nah, nilai tertinggi dikurangi nilai terendah dibagi sama sigma dari K atau jumlah kelasnya. Jadi nilai tertinggi dikurang nilai terendah dibagi ini. Itu cara buatnya ya. Jadi biar mudah, kalau kalian menemukan data misalnya seperti ini. Data nilai matematika 60 siswa kelas 6. Ini kan datanya sangat tidak teratur ya. Jadi mungkin diatur dulu di Excel, misalnya kalian buat di Excel, kalian urutkan dari yang kecil ke yang besar atau dari besar ke kecil terserah kalian. Tapi yang jelas harus berurutan. Nah, jadi diurutkan dulu di Excel biar mudah, di drag kemudian diurut di short A to Z atau Z to A. Nah, itu bisa di short langsung di sana ya, di sort. Nah, kemudian baru disajikan dalam bentuk tabel. Nah, biar bisa jadi tabel berkelompok dan berfrekuensi tadi, nah, kita buat dulu. Jadi kita masukin dulu jumlah kelas intervalnya untuk menentukan ada berapa data kelompok nanti. Nah, dimasukin 1 tambah 3,3 log 60 ya. Kemudian log 60 itu dicari kalkulator lah ya, 1,8 dikali 3,3 segini dapatnya, ditambahin 1 berarti jadinya kan 6,94. Ini kan bentuknya mendekati bisa dibulatkan ke 7 ya, makanya jadinya 7 karena nggak mungkin 6,9 datanya. Berarti kan harus genap gitu ya. Kemudian misal nih nanti munculnya misalnya 6,47 misalnya. Ini jangan kalian bulatin jadi 7, tapi dia turun ke bawah, jadinya 5. 6 aja. Jadi ingat kalau dia lebih daripada 5, itu baru kalian bulatkan ke atas. Kalau nggak kurang dari 5, misalnya 6,56 ini boleh jadi 7. Tapi kalau 6,45 nggak bisa, karena ini kurang dari 5 ya. Tentukan panjang kelas interval kemudian. Ya udah nilai tertinggi dikurangi nilai terendah dibagi 7. Nih yang 7 ini kan angka kelas intervalnya. Dapatnya 6,8. Karena lebih dari 5, maka bisa dibulatkan jadi 7 juga. Jadi 8-nya masuk kemari. Ini kan aturan pembulatan ya. Nah, itu. Nilai terendah, nilai tertinggi ini berarti ya. Terendah berarti 42. Nah, ini. Kemudian baru dibuat nih susun tabelnya dibuat. Tadi kan dibilang apa? Jumlahnya ada 7. Berarti ada 7 kan? 1, 2, kita kasih nomor deh bisa biar mudah lihatnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kan? Ada 7 data. Sorry, ini naik kemari ya. Ini kemari ya maksudnya ya. Nah, jelek lah ini. Saya hapus bentar. Wait. Biar tertata jelas ya. Kita kasih nomor. Ya, ini berarti 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6, ini 7.
Jadi ada 7 ya jumlah interval kelasnya. Jumlah kelasnya ada 7. Benar ya, sesuai ya. Dibuat 7. Kemudian rentangnya 7 juga. Nah, berarti kita buat tuh data terkecilnya berapa. Dari yang terkecil diurutkan. Misalnya, maka maka tadi di awal diurutkan dulu dari kecil ke yang besar biar mudah ya. Maka, sorry, tadi berarti boleh kecil ke besar atau besar ke kecil. Tapi lebih gampang kecil ke besar ya, biar mudah buat ininya. Jadi, karena rentangnya 7, berarti 42, kemudian 43, 44, 45, 46, 47, 48. Hitung. Coba kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Benar ya, ada 7 rentangnya. Nah, berarti sudah benar. Maka 42 sampai 48 dia buat. Nah, terus dilihat nanti di sana di 42 ke 48 nilainya ada berapa orang yang nilainya 42 sampai 48. Ternyata hanya satu aja ini 42. Yang lain nggak ada, dia paling rendah memang, ya. 48-nya malah nggak ada. Jadi cuma satu gitu, ya. Kemudian dibuat lagi rentang. Setelah 48 apa? 49. 49 ditambahin ke depannya sampai 7 rentang, berarti 55. Gitu ya. Nah, mudahnya dia ditambahin rentang kurang 1 sih. Jadi kayak jadi angka depan ini kalian tambahin sama rentang EK gitu ya, dikurang 1. Berarti kan 42 tambah, tadi EK-nya kan 7, kurang 1 kan 6 ya. 42 tambah 6, 48. Terus 49 tambah 6, 55. 56 tambah 6, 62. 63 tambah 6, 69. Gampang kan? Nah, terus cari 49,5 datanya berapa aja, kok bisa 10. Berarti 49, jadi masuk semua tuh nilai yang 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55. Kalian cari di sana ada berapa orang yang nilainya rentangnya segini. Ternyata ada 10 orang. Nah, dihitung dari data yang banyak ini. Jadi dimulai dari 49 gitu ya. Nah, cari aja datanya yang masuk ke situ. Gitu ya. Kemudian dan seterusnya. Nanti frekuensinya dijumlahkan juga. Kalau dijumlahkan frekuensinya, itu harus jumlahnya sama dengan. Jadi ketika dijumlahkan, ya, dijumlahkan semuanya, itu sama dengan jumlah data. Jumlah data. Kalau nggak sama, maka salah frekuensinya. Ada yang salah, ada yang nggak terhitung. Kenapa harus sama? Ya iyalah, kan jumlah datanya 60. Berarti frekuensi total dari tiap kelas itu pasti 60. Nah, jadi makanya kalau kurang dari 60 atau kurang dari jumlah data, berarti harus cek lagi apakah datanya sudah benar atau pengurutannya salah gitu ya. Kemudian ada histogram. Nah, histogram ini beda kalau tabel kan misalnya seperti ini ya. Jadi histogram itu dalam bentuk gambar persegi atau sisi-sisinya saling berhimpit. Misalnya tabelnya kayak gini, 30 ke 39. Tapi untuk buat histogram, kita harus bikin tabel dulu ya. Jadi cirinya dia saling berhimpit ya. Bentuknya kayak grafik sih, cuman dia berhimpit aja. Ini bentuknya kayak gambar persegi atau apalah. 30 ke 39, kemudian 40 ke 49, 50 ke 59, 60 ke 69 gitu ya. Ini semua ada frekuensinya. Kemudian dibuat seperti ini. Nah, jadi kenapa berhimpit gitu ya? Ya karena memang seperti itu histogram aturannya. Jadi sumbu X-nya adalah berat badan, kemudian sumbu Y-nya adalah frekuensi. Jadi selalu frekuensi di Y ya. Nah, kemudian bukan selalu, maaf, umumnya boleh aja frekuensi di X. Nanti mungkin grafiknya jadi kayak gini gitu ya. Kan bisa aja. Bayangin aja lah ya. Nah, kenapa 29,5 startnya bukan di 30? Karena kan tadi ngambilnya berhimpit. Berarti kalau berhimpit itu jadi kayak kesannya gini loh. Jadi kayak ada ada dua gitu. Ini nilainya misalnya tadi berapa? 30, 39 ya. 30, 39. Ini 40 kan? 40 ke 49. Nah, kalau mereka berhimpit berarti ini kan selang satu ya. 30, 39 ke 40 kan ini ada selisih 1. Nah, kalau mereka dihimpit, berarti kan setengah-setengahnya masuk. Berarti kan kayak nyatu gitu ya. Kalau himpit, berarti kan selisihnya nggak ada lagi. Nggak ada selisih 1. Makanya selisihnya tengah-tengahnya. Jadi kayak nyatu, kemudian setengah-setengah gitu. Makanya jadinya 29,5 ke 39,5, bukan ke 39 lagi. Kemudian 49,5, 59,5 sama 69,5. Jadi dijumlahin, ditambahin 0,5 semua. Setiap datanya. Gitu. Ini juga sama. Gitu ya.
karena dia berhimpit. Seperti itu aturannya. Kalau seandainya datanya misalnya 30,5 sampai 39,5 Pak misalnya. Berarti kalau dibikin histogram jadinya 40 ke 31 ke 40. Karena kan tiap-tiapnya ditambahin 0,5 gitu ya. Ya kan? Ini data asli. Ini data asli, data tabel. Nah, kalau ini data histogram. Gitu ya. Kemudian ada diagram batang. Nah, beda diagram batang sama histogram. Kalau diagram batang nggak berhimpit. Histogram dia berhimpit. Jadi di sini tinggal dipindahin aja sih ke dalam bentuk batang. Jadi cuma dibuat aja langsung frekuensi di sumbu Y gitu ya. Kemudian sesuaikan ya. Jadi frekuensinya. Ini kan dibuatnya di Excel. Jadi tinggal diplot aja nanti di Excel. Silakan kalian cari cara bikin diagram di Excel seperti apa. Nah, itu pelajari aja. Cari di YouTube ya. Banyak cara-caranya. Ini misalnya ya. 30 ke 39, kemudian 40 ke 49, frekuensinya ada 5, ini ada 2, sesuai dengan ini ya. Nggak mungkin beda dia. Diplot di Excel nanti langsung dibikin tabel apa grafiknya gitu. Ini misalnya kemudian jadi ini juga sama ya. Kemudian ada diagram lingkaran. Nah, kalau lingkaran dia biasanya bentuknya persentase ya. Kalau persentase kan menunjukkan satu lingkaran itu kan penuh, artinya ada 100%. Nah, ketika dibagi-bagi, misalnya dibagi 4 gitu misalnya ya. Berarti kan masing-masing 25, 25, 25 kan. Sananya nanti dibagi 2, berarti 50, 50. Jadi persentase ini menyatakan frekuensi. Jadi frekuensinya bukan lagi dalam jumlah angka, bukan angka 1, 2, 3 dan seterusnya, tapi dalam bentuk persen. Nah, jadi ciri khas dari diagram lingkaran frekuensinya dalam bentuk persen. Jadi dia frekuensinya dalam bentuk persen gitu ya. Ini contohnya. Tadi kan diplot nih segini sama segini ya. Masukin aja ke Excel nanti dia akan muncul seperti ini. Ya. Nah, diagram garis. Ini gampang sekali, bentuknya seperti garis sesuai nama ya. Jadi di sini misalnya ada nilai ulangan gitu, rata-rata nilai kompetensi 1, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ada 6 kompetensi yang diuji. Nilai rata-ratanya segini gitu ya. Nah, ini. Terus ya udah dimasukin gitu. Langsungnya diplot jadi diagram garis. Nanti pilih desainnya yang garis di Excel ya. Nah, jadi ini muncul kompetensinya di sumbu X, kemudian di sumbu Y nilai rata-rata gitu ya. Nanti jadi seperti ini, jadi bentuknya bisa dipilih-pilih di Excel ya. Lalu ada piktogram. Nah, kalau piktogram itu bentuknya lama-lambang. Jadi dia bentuk datanya dibuat lama-lambang. Misalnya kayak gini. Di kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jumlah siswanya dibuat lambang. Jadi kasih keterangan kalau bintang itu mewakili 5 siswa. Kalau segitiga 1 siswa. Berarti kalau ada 1, 2, 3, 4, 5 bintang, maka 5 kali 5 kan? Kalau ada 4 bintang berarti 20. 1 segitiga kan 1 siswa. Makanya tambahin 1 jadi 21. Ya. Begitu seterusnya. Ya. Ini kalau dia piktogram. Apakah harus bintang segitiga selalu? Enggak, bebas. Bukan buat lambang lingkaran, bukan buat balok. Yang penting kalian buat kriterianya. Jadi boleh. Jadi setiap ini yang bikin kriterianya bebas, yang bikin tabel. Misalnya dia ada si A mau bikin bola ini ada 5 siswa misalnya. Atau si kota ini bikin 10 siswa gitu misalnya. Bebas, enggak masalah ya. Nah, itu jadi cenderung bebas ya untuk bikin piktogram, jadi nggak ada aturan bakunya. Yang penting nggak diganti-ganti aja. Misalnya tiba-tiba di baris 1 lingkaran itu 5 siswa, terus di garis kedua lingkaran 3 siswa, nggak boleh. Kalau bentuknya sama, maka dia mewakili suatu keterangan yang sama. Itu aja syaratnya. Ya. Nanti tugasnya akan saya share di Classroom, detailnya bagaimana. Saya pikir itu dulu. Jika ada hal-hal yang ingin didiskusikan, boleh ditanyakan di Classroom langsung. Di postingan, di komentar ya, di kolom komentar nantinya. Mungkin itu aja dulu untuk perkuliahan kali ini. Terima kasih atas atensinya sudah nonton video sampai akhir.
saya rasa sampai ini dulu ya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.